hatta yakunu bainahu wa bainaha hijabun fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi'amalin ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amal ahlin nar hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi'amalin ahlil jannah fayadkhuluha. Yang sama-sama kita hormati pimpinan dari Ma'had Bustan Al-Quran Ustazah Maya Simaryani SPMPD, juga yang sama-sama kita hormati wakil dari Ustazah Maya Ustaz Lukman Hakim SPI, dan juga tak lupa yang sama-sama kita hormati para guru, para asatidz, asatizah, juga Bapak Ibu yang saya hormati, Umi Abi, Ayah Bunda yang Allah muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah bahwa pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menghadiri pengajian ini. Dimudahkan langkah kita untuk bisa berkumpul di sini. Bapak Ibu, Umi Abi jangan pernah berpikir atau ada rasa keterpaksaan ketika ini hadir ke majelis ilmu. Karena min alamatil farhi fid dunya wal akhirah yuhibbu majalis ilmi. Ibu bapak, Umi Abi kalau mau tahu kata guru saya gitu. Jadi saya menyampaikan, kalau misalkan nanti banyak kalimat kata guru saya, karena saya mah secara pribadi mah tidak punya kemampuan apa-apa, hanya menyampaikan apa yang pernah saya dapatkan dari guru-guru saya gitu. Jadi kata guru kami itu, kalau kalian mau tahu tanda orang yang bakal diselamatkan oleh Allah, baik itu di dunia ataupun di akhirat, sederhana tandanya kata beliau. Apa itu tandanya? Dia akan dijadikan hatinya, dirinya itu senang untuk senantiasa hadir di majelis ilmu. Jadi ketika ada undangan pengajian dimanapun itu, di rumah, di komplek, dimanapun, ingin hadirnya. Itu adalah tanda dari seseorang yang akan diselamatkan oleh Allah, baik itu dunia ataupun akhirat. Begitupun sebaliknya kata guru kami, kalau kalian mau tahu di antara tanda-tanda seseorang atau manusia itu yang akan rugi, yang bahkan kecenderungan kerugiannya itu besar, dia akan dijadikan oleh Allah berat untuk hadir ke majelis ilmu. Maka di sini alhamdulillah para wali santri yang kami undang alhamdulillah hadir, menyempatkan waktu untuk hadir di majelis ini. Karena yakin kata baginda Nabi, setiap ada majelis ilmu, perkumpulan majelis ilmu, para malaikat itu turun. Para malaikat itu turun kemudian memohonkan ampunan kepada Allah. Jika seandainya Bapak dan Ibu Umi Abi sekarang berdoa kepada Allah, maka insya Allah doanya akan diijabah oleh Allah, karena malaikat akan ikut serta mengaminkan apa yang kita doakan sampai nanti selesai pengajian dan pulang ke rumah. Maka bersyukur kepada Allah kita bisa dikumpulkan di sini. Syukur itu ada dua, ya. Bentuk syukur itu tidak cukup hanya alhamdulillah, itu biqauli. Jadi kalau kita berbicara masalah syukur, tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah itu segala puji hanya milik Allah, itu levelnya nomor 2 dalam urutan syukur. Maka yang pertama itu syukur bifi'lihi, syukur dengan pekerjaan, perbuatan. So kita sekarang muhasabah dulu. Dari sekian banyak kesehatan yang Allah berikan kepada kita setiap hari, berapa banyak digunakan untuk mengingat Allah? Berapa banyak digunakan untuk bisa hadir ke tempat-tempat majelis ilmu? Berapa banyak kita atau berapa lama senang duduk di masjid zikir baca Quran? Ini syukur yang berat bifilihi. Kalau hanya alhamdulillah, alhamdulillah itu insya Allah mudah. Itu juga bagus. Tapi yang lebih bagus lagi bifilihi. Ketika hari ini Allah berikan kita kesehatan, maka gunakan untuk hal-hal yang baik gitu. Jadi kalau lihat di Al-Quran itu
Kata Allah, innas sam'a wal basar wal fuad. Sesungguhnya nanti mata kita, pendengaran kita, penglihatan kita, semua yang masuk hati. Fuad itu kan hati, hati paling dalam, Pak. Kan hati itu ada qalbu, ada fuad, ada sirri. Ya. Jadi kalau berbicara masalah hati, hati itu kan ada bahasa qalbu itu hati. Nah, qalbu teh, fuad itu dalam, sirri lebih lagi. Gitu. Maka kalau kita berbicara masalah qalbu itu bisa bolak-balik. Bisa bolak-balik, kadang benci, kadang enggak, kadang senang, kadang enggak, itu bolak-balik. Makanya kan kalau kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Kalau di Quran disebut fuad. Fuad itu perasaan yang dia nyambung ke akal. Yang dia bisa mengoperasikan akal itu fuad. Ya. Kalau nanti sudah level lagi, naik lagi ke lebih dalam lagi, nanti masuknya ke level sirri. Orang yang sudah masuk ke level sirri, dia sudah tidak akan lagi khawatir dengan masalah rezekinya. Dia sudah tidak akan lagi khawatir dengan masalah urusan-urusan dunianya. Yang dia yakini bahwa ini semua dijamin oleh Allah. Yang kemudian yang dia khawatir adalah bagaimana kalau saya meninggal, apakah saya selamat atau tidak? Apakah anak saya ketika saya sudah tidak ada, dia bisa sholat atau tidak? Kalau saya sudah tidak ada di sini, anak saya dia bisa mendoakan saya atau tidak? Level kita masih di mana? Apakah level kita masih di level yang kalau saya nggak ada, udah nggak ada nih, takut anak saya nggak bisa makan, takut anak saya nanti nggak punya pekerjaan? Itu masih level qalbu, Pak. Ya, kita bersyukur terus dengan fi'lihi nanti supaya fuad kita hidup. Nanti akan saya bahas kenapa saya mukadimahnya demikian. Karena ini menyangkut dengan nanti masa depan anak-anak kita, terutama hafalan Quran. Ilmu-ilmu syariat itu Bapak Ibu ya, fikih, nahwu, sharaf, sebagainya, mohon maaf sekali. Mohon maaf, bukan tidak berpengaruh kecerdasan, bukan. Bisa dikatakan 90 atau bahkan 80% yang berpengaruh terhadap ilmu syariat itu bukan dari otak, Pak, tetapi dari hatinya seorang anak. Kalau ilmu-ilmu yang sifatnya umum, matematika, sains, sebagainya, yang tidak beriman sudah jauh lebih pintar karena dia mengandalkan otak saja. Tapi mereka tidak bisa meyakini, tidak bisa beribadah, tidak bisa bagaimana kemudian dia mengolah hatinya. Karena itu perkara-perkara syariat, perkara-perkara akhlak tidak bisa menggunakan otak. Nanti kita akan bahas di pertemuan ini. Setelah kita memuji kepada Allah, kita bersyukur dengan aktivitas kita, maka pastikan semua kesehatan yang diberikan kepada kita hari ini, kemudian rezeki yang Allah mudahkan juga yang diberikan kepada kita hari ini, maka itu gunakan untuk hal-hal yang baik, gunakan untuk hal-hal yang positif. Karena hakikatnya Allah akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang diberikan kepada kita hari ini. Kesehatan kita setiap hari, waktu kita akan diminta oleh Allah. Makanya di Quran Allah berfirman itu bersumpah bahkan wal fajr, demi waktu subuh, kemudian wasyams, demi matahari, wal qamar, demi bulan, wal asri, demi waktu asar atau demi masa, wad duha, demi waktu duha, wal laili, demi malam, wan nahari. Allah banyak sekali menyinggung sumpah berkaitan waktu. Di Al-Quran itu Allah banyak sekali menyinggung bersumpah berkaitan waktu. Kenapa demikian? Karena kata Allah, hanya waktu yang banyak sekali kalian lalaikan. Bapak Ibu, waktu itu tidak menunggu kita untuk berbuat baik, dia terus berputar. Mau kita lalai, mau kita enggak, mau kita ingat, mau kita enggak, terus gimana? Maka kata Allah, jangan sampai kalian buang waktu itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena nanti ketika pulang ke Allah, pulang di akhir akan ditanya oleh Allah bahwa waktu yang dulu kuberikan kepadamu kau gunakan untuk apa? Itu akan ditanya. Cakupan lebih luasnya pertemuan nanti di depannya kita bahas misalnya Al-Quran, ilmu Quran. Di surat-surat pendek Bapak Ibu itu menarik sekali, banyak sekali sindiran-sindiran yang Allah kemudian firmankan kepada kita. Ya. Setelah kita bersyukur memuji kepada Allah, jangan sampai lupa kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ila yaumil qiyamah. Berharap serta mohon kepada Allah, kita selaku umat Nabi yang hari ini
masih berusaha untuk mengikuti risalah baginda Nabi. Karena hadirnya kita hari ini Bapak Ibu ini sedang mengikuti risalah Nabi. Ngaji itu bukan perintah ma'had, ngaji itu bukan arahan pondok, ngaji itu bukan arahan kiai, bukan Ibu. Ngaji itu Bapak ngaji taklim itu perintah Nabi, bukan perintah saya atau perintahnya dari pondok, bukan. Makanya kan mohon maaf sekali saya mohon izin, saya sampaikan di surat kan kemarin bahwa ini program wajib. Karena yang merintahkannya langsung kalau kita telah kembali taklim itu Nabi yang merintahkan. Maka kenapa kita wajibkan supaya kita semua bagi kebagian barokahnya. Jadi hakikatnya taklim itu mau dimanapun itu adanya, bukan kiai yang nyuruh, bukan habaib yang nyuruh, hakikatnya Nabi yang nyuruh. Karena kata Nabi, kalian itu mencari ilmu dari mulai dilahirkan sampai nanti meninggal. Mencari ilmu itu bukan hanya sebatas 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun selesai, tidak. Sampai ajal. Karena setiap detik kehidupan kita itu berbeda ilmunya. Bapak Ibu punya anak 1 tahun, beda ngasih ilmunya, ngasih makannya yang sembarangan. Naik lagi anaknya 2 tahun, 3 tahun, beda lagi perlakuannya, itu ilmunya terus ada. Sampai kemudian 7 tahun ilmunya bagaimana cara mendidiknya. Anak 7 tahun nggak mungkin dikasih makan seperti anak 1 tahun. Ada ilmunya. Naik lagi 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun sampai dia dewasa. Ada ilmunya. Makanya kata Nabi, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Tidak cukup hanya kita mengandalkan pengetahuan yang sifatnya cukuplah sampai sini, cukuplah 2 tahun, cukuplah 3 tahun, tidak. Maka nanti pesan saya juga untuk Umi Abi yang hari ini Ananda kelas 9 khususnya yang mau lulus, kalau bisa dorong terus sampai kemudian dia cari sekolah-sekolah yang memang kalau bisa jangan lepas dari pondok pesantren. Ya, kembali kami sampaikan kata guru kami itu, akhir zaman ini walaupun tidak jaminan Pak ya, walaupun tidak menjamin, satu-satunya benteng terakhir adalah pondok pesantren untuk anak remaja itu, walaupun bukan jamin 100%. Tapi setidaknya pada pondok pesantren handphone dibatasi, kemudian bekal juga dibatasi, mereka aktivitas juga nggak bisa sebebas yang lain, walaupun kadang-kadang yang namanya bosan ada aja. Ini berharap kita diakui sebagai umat Nabi karena kita hari ini berusaha terus untuk mengikuti risalah yang disampaikan baginda Nabi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadid qalbi bihaqqil Qur'anil karim wa haqqi rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridha wa tabi'atuni mahabbataka wa ma'rifataka. Bapak dan Ibu, saya sampaikan biodata saya ini salah satu bahasa kalau saya kan ada ikut waktu itu seminar ya, karena setiap kali menyampaikan kalau pakai PowerPoint sampaikan biodata saya. Ini pendidikan formal saya 2006 itu saya lulus SD, kemudian 2009 saya lulus SMP, 2012 saya lulus SMK, 2020 izin Allah saya agak telat kuliah, jadi seharusnya 2020 langsung kuliah. Jadi saya 2017 baru mulai masuk kuliah dan izin Allah saya lulus kuliah 3 tahun 7 bulan saya lulus kuliah. Jadi nggak sampai ke 4 tahun ya. Saya awalan sidang saya masih bilang ini kan zaman-zamannya Covid, saya masih bisa sidang tatap muka waktu itu, belum pakai online sidang saya. Jadi semester 7 itu saya selesai di bulan Desembernya. Nah itu 2 bulan 3 bulan setelah itu saya sidang. 2020 saya lulus di fakultas, saya masuk jurusan bisnis ya. Jadi saya kalau berbicara dari mana? Jadi saya SMK, saya jurusan desainer. Saya orang desainer. Kalau SMK pakaian, desain fashion. Fakultas universitas saya jadi bisnis. Kalau secara kita hitung-hitungan akal lah, ngapain jadi guru kagak nyambung banget. Makanya kan saya gelar buat SPD. Saya bukan dari sarjana bisnis, ekonomi Islam. Kemudian pendidikan non formal saya tidak lama. Kalau Bapak Ibu berpikir apakah saya kemudian
tinggal di pondok memang enggak. Saya nggak lama tinggal di pondok pesantren, ya. Hanya tiga pondok pesantren yang pernah saya tumpangi tidur, bahasa kasarnya begitu. Saya hanya numpang makan saja, dan kalau ngaji mah tidak bisa. 2009 lulus SMP saya di Sukabumi, kemudian baru saya melangkah keluar itu 2013. Loh, emang nggak beda sampai sekolah? Nah itu di situ saya sampai sekolah, ya. 2013 sampai 2015 saya tinggal di Karawang, ya. Jadi saya asli Sukabumi, saya kemudian lari ke Bandung, dari Bandung saya kemudian nginep di Karawang sampai akhirnya mentok di Bekasi, ya. Ini riwayat salah satu pendidikan saya, baik yang formal maupun yang non formal. Jadi tidak lama, hitung-hitungan nginep di asramanya sekitar 2000 sampai 2015, ya. Tidak lama untuk nginep di asramanya lah, sebentar. Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah ilmu, maka tidak akan pernah habisnya, karena ilmu Allah itu bahasanya dibagi-bagi, ya. Jarang sekali seorang yang memang menguasai ilmu Allah itu semua segala bisa jarang. Sekalipun semuanya mampu, biasanya ada yang paling menonjol yang dia unggulkan. Saya ambil contoh para ustadz, para guru yang sudah mampu ilmunya. Ustadz Abu Somad, Syed Hidayat, coba lihat apa ini. Ustadz Abu Somad hafal Quran, tafsir jago, tapi yang lebih dia unggulkan kalau ngaji apa? Hadis hafal ulama. Kalau Ustadz Hidayat hadis hafal, ini juga bisa kitab-kitab hafal, yang diunggulkan Quran. Jadi semua dengan keunggulannya masing-masing. Begitupun anak-anak kita, begitupun kita hari ini. Bapak dan Ibu sekarang mau menitipkan anaknya ke mahad kami, itu nanti harus dilihat, walaupun memang mahad kami ini mahad tahfidzul Quran, tetapi hasilnya berbeda-beda, ya. Hasilnya berbeda, tidak kemudian semua dijamin hafal 30 juz, enggak. Karena berbicara hafalan itu berbicara bagaimana nanti rahmat Allah. Orang yang diberikan hafalan oleh Allah, baik itu yang cepat ataupun yang kurang cepat, atau yang misalnya sudah faqih atau lancar, atau bahkan yang masih terbata-bata, semuanya akan berjalan dengan prosesnya. Maka jangan pernah membandingkan antara satu dengan yang lain. Terkadang kita terfokus sama yang lebih hebat. Tuh lihat, nak, temanmu sudah 10 juz loh, kok kamu baru 5? Padahal kita nggak ngerti, kita hanya bisa melini 5, dia udah 10. Kadang kita nggak paham gimana capeknya anak kita, gimana lelahnya anak kita. Ya, seperti halnya kita nonton bola, kalau kita pemain yang kurang begitu greget, kan kita kayak ngerti aja. Harusnya belok, gimana nih tidak bisa. Coba kalau main sendiri ayo ke lapangan, udah repot atuh. Kalau mau sendiri mah bisa kita gimana? Harus ditendang tuh kosong gol harusnya. Ini gimana mainnya? Coba sok turun ke lapangan ayo. Lah paling mau nendang juga. Apa namanya melenceng ke harusnya ke kiri jadi ke kanan. Jadi pemain itu capek. Ya, makanya di muqaddimah kitab Ta'limul Muta'allim, falamma ra'aitu katsirun minan talabul ilmi fi zamanina yajiduna ilal ilmi wa la yasiluna wa min nafa'ani wa samratihi wa hiya al-amal bihi wal nasbu yahrumuna lima annahum. Banyak sekali kata Imam Az-Zarnuji, kan pengarang Imam Az-Zarnuji, Pak. Jadi yang namanya santri itu umumnya bukan hanya zaman sekarang saja, bukan hanya anak-anak kita saja. Di zaman Syekh Az-Zarnuji pun santri itu banyak. Kata beliau, aku melihat, memperhatikan begitu banyak
pelajar yang berangkat dari rumahnya menuju tempat mencari ilmu, atau bahasa kita sekarang ke pesantren. Ya, mereka telah serius, yajiduna ilal ilmi, mereka serius, mereka fokus, mereka benar-benar niat lillahi ta'ala. Ya, mereka kemudian tanpa paksaan, tanpa kemudian dorongan, mau sendiri, bekalnya ada. Wala yasiluna, tetapi sedikit. Mereka tidak sampai kepada keberhasilan. Mereka tidak sampai kepada titik keberhasilan. Mereka tidak bisa merasakan bagaimana manfaatnya ilmu, bagaimana manisnya ilmu. Apa yang menjadi kesalahan? Yahrumuna lima annahum, karena mereka semua di antara mereka akhta'ut tariqatal lawalayanalu wa kunna man akhta'ut tariqatal lawalayadul maqsudu qalla aujalla. Kata Imam Zarnuji, ternyata yang mereka lakukan ketika mereka mencari ilmu itu mereka menyalahi aturan. Ya, jadi kebanyakan para santri tidak sampai kepada manfaatnya ilmu, tidak sampai kepada manisnya ilmu. Kenapa demikian? Karena terjadi di antara mereka adalah melanggar syarat-syarat dan jalur-jalur pencari ilmu. Bahkan mereka tinggal. Wa kullu man akhta, dan setiap orang yang tersesat atau di jalan dolah bakal tersesat. Wala yanalu, dan tidak akan sampai al maksud kepada apa yang dia maksud. Qalla, baik itu sedikit, au jala, banyak. Ya. Nah, ini santri itu banyak, makanya Bapak Ibu, santri itu banyak, tidak hanya di sini, tidak hanya zaman ini, di zaman dulu, termasuk para sahabatnya santri, ya, para sahabat santrinya Nabi. Cuman bedanya beliau hidup sejaman dengan baginda Rasul, disebutnya sahabat, dan belajar nama ke Rasul, belajar nama ke Rasul, tabiin dan santrinya sahabat. Jadi para santri itu banyak sebenarnya, dari dulu sudah ada. Ya. Makanya kata Imam Zarnuji, aku melihat pada zamanku mereka itu berangkat dari rumahnya terus, banyak yang pesantren, banyak yang, tapi sedikit yang hasil. Dari sekian banyak santri yang ada di satu pondok pesantren, yang mungkin jadi maka kehitung jari. Seharusnya setiap orang yang belajar ilmu Allah, mereka sudah bisa, seharusnya mereka ada jaminan dari Allah. Apalagi menghafal Quran. Walaqad yassarnal Quran lidzikri fahal mudzakir. Satu itu kemudahannya, jaminannya. Kemudian kata Allah, jangan cepat-cepat. Di Al-Muzammil, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Bapak Ibu, ya Abi, perhatikan baik-baik ayat ini. Penghafal Quran maka yang akan langsung menanamkan ke hatinya Allah. Asal tartil ya bacaannya. Sok coba cek nanti kepada anak-anak Bapak Ibu. Penyakit penghafal Quran, bacaannya cepat-cepat, inginnya cepat, buru-buruan. Itu penyakitnya. Misalnya anak saya kok bacaannya cepat banget ya. Itu penyakit. Nanti kita perbaiki bersama-sama. Ya. Emang nggak boleh cepat? Boleh kalau misalkan sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Tapi inginnya cepat-cepat ketika setoran. Atau Bapak Ibu sekarang kita baca Quran, pengennya cepat-cepat selesai, atau bahkan ketika kita baca sehalaman udah jenuh duluan. Baru bisa halaman ngantuk. Ya, baru kita dapat selembar, oh udah panas tempat duduk teh. Padahal kata Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'an. Tenang kata Allah, santai baca Quran, nggak usah terburu-buru. Ya, sampai nanti kalau di rumah anak-anak kita murojaah jangan cepet-cepet, nah. Ya nanti lupa, enggak. Ya,
nggak akan lupa karena janji Allah, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kata Allah, aku akan menanamkan kepadamu. Kalau dilihat asbab nuzulnya kan baginda Rasul ketika dapat wahyu itu, dapat risalah Al-Quran, diturunkan oleh Jibril, hafal, diberikan lagi hafal, sehingga semangat baginda Rasul, sehingga ingin cepat-cepat membacanya. Turun ayat ini, ya Muhammad, la tuharrik bihi lisanaka lita'jal, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kata Allah, tenang Muhammad, jangan cepat-cepat. Nanti aku yang akan menanamkan Al-Quran ini kepada dadamu, kepada dirimu. Tak setan itu rakyatnya iblis. Iblis itu pimpinannya, Pak, presidennya. Iblis teh gubernurnya iblis. Ya, gubernurnya iblis. Bupatinya itu jin. Anak buahnya rakyat ya setan. Ya, jadi banyak ada levelnya. Ya, iblis belum nanti iblis, belum bangsa jin. Setan apa? Kalau kelas saya mungkin setan yang receh-receh godanya kayak. Kalau kelas-kelas para ulama itu bukan setan yang receh yang mendekatnya kayak pimpinan-pimpinannya lagi. Ya. Jadi ketika kemudian setan itu hendak menjerumuskan manusia terutama penghafal Quran, maka dikasih oleh iblis. Kata iblis, tahu nggak? Mereka ada jaminan dari Tuhannya, dari Allah untuk tidak cepat-cepat. Kalau mereka tartil akan dibisarkan, dipahamkan. Maka kalian buat mereka seperti ingin cepat-cepat. Maka para penghafal Quran biasanya digiring untuk lisannya pengen cepat. Bahkan malas untuk murojaah. Ya, malas untuk murojaah. Ya, ketika hari ini Umi Abi pernah menghafal Quran juz 30 susunan pendek, bisa berapa kali murojaah gerak. Udah hafal udah. Ya, padahal yang paling lama seharusnya dijaga itu murojaah. Ngafal Quran 30 juz 1 tahun 8 bulan selesai 30 juz. Kalau mau silahkan saya kasih rumusnya nanti. 1 tahun 8 bulan 30 juz selesai. Cuma menjadi masalah jaganya sampai kapan? Jaganya murojaahnya sampai aja. Syaratnya sampai aja. Baru itu yang akan menjadi disebut nanti mendapatkan mahkota kemuliaan. Ya, ini tugas kita bersama, bukan hanya sebatas tugas guru. Kami hanya bisa membantu mendampingi di pesantren. Sebetulnya tugas yang paling berat itu ketika di rumah, ketika Umi Abi ada di rumah, itu yang paling berat. Ya. Sedangkan kalau berbicara hafalan diaktif dan ada di hamalatil Quran, kata baginda Nabi, falamma ra'aitu min kasiri dzunub, kata Nabi, aku tidak diperlihatkan oleh Allah di antara dosa yang besar, dan ada yang paling besar di antara yang besar itu adalah orang yang sudah diberikan hafalan oleh Allah kemudian dia dengan entengnya melupakan. Dosa besar itu, kan? Ya, makanya tugas kita bersama jaga anak-anak kita hafalan, jangan sampai dia luntur. Kenapa saya sering tolong Bapak Ibu jangan dikasih HP ketika di pesantren. Jangan kemudian begini, tolong mohon maaf berarti ada. Jangan kemudian terlalu diberikan A berikan B. Ya, seharusnya yang lebih sayang kepada anak-anak putra-putri Bapak Ibu bukan saya. Ya, kami di sini membatasi kunjungan, membatasi A, membatasi B, karena kami sayang kepada anak kepada ibu. Karena kami tahu bagaimana besarnya bahaya kalau sampai mereka lalai dengan hafalannya. Karena kami tahu bagaimana kalau tidak kami jaga, mereka bisa bahaya. Semoga dengan kami berikan A, B, C, D peraturan yang mungkin segitu rapatnya, sampai nanti anak bapaknya berhasil. Kalau sudah berhasil, siapa yang dibawa coba? Saya mau ambil sedikit. Malam tadi saya ngaji dengan guru-guru saya. Kata beliau begini, masalah ilmu nih, ya, masalah ilmu Quran terutama. Seorang anak santri kalau dia berhasil, yang pertama kali akan dibawa itu orang tuanya, Pak, bukan gurunya.
Masya Allah, ini ada anak siapa sih? Ibunya siapa? Beruntung ya orang tuanya. Padahal yang dididik capek gurunya, ya kan? Nggak pernah tuh siapa sih gurunya. Kalau keburukan coba, keburukan satu dia melanggar. Siapa sih gurunya? Kadang kita tuh dilema kan. Maka kami masuk persilahkan. Sekiranya ada hal-hal yang positif yang bisa anak-anak bawa, mangga itu bawa kepada ibu. Itu untuk bapak dan ibu, silahkan nikmati. Kami hanya minta tolong dibantu untuk tidak menyalahi aturan, akhtau tariq, mematuhi aturan jalurnya, dan jangan watar syara'itahu, dan jangan sampai kemudian ditinggalkan syarat-syaratnya. Ya. Maka dalam keberhasilan seorang santri merujuk pada ta'limul muta'alim ada 3 poin, 3 orang. Ini yang nggak bisa dipisahkan. Salah satu di antara ketiga ini lemah, mohon maaf, mungkin kemungkinan besar kurang berhasil. Satu, orang tua. Kenapa nggak guru dulu? Kenapa nggak disimpan guru dulu? Kita tuh begitu saja. Ya. Yang pertama, bagian yang paling penting yang menunjang atau kemudian yang sangat berperan penting terhadap keberhasilan santri itu adalah orang tua. Ya. Dan seharusnya yang pertama kali mendidik kewajiban mendidik anak itu kan orang tua. Ya. Harusnya orang tua. Tapi kan kami nggak mampu, Ustaz. Makanya ada perintah Nabi kalau nggak mau titipkan ke pesantren, kepada guru, para kiai kan begitu. Ya, makanya diantarkanlah anak-anak ke sini. Kemudian baru guru. Karena orang tua tadi kita punya kesibukan masing-masing, sehingga tidak sempat, tidak kemudian punya banyak waktu untuk bersama anak untuk belajar dan sebagainya, maka dititipkanlah anak kita kepada guru. Sebagaimana halnya Sayyidah Maryam, ya, Sayyidah Maryam itu kan bapaknya Imran dan Hana, ya. Kemudian ketika beliau lahir carikan guru, Nabi Zakaria gurunya, baru anaknya yang terakhir. Nah nanti saya tarik itu ke belakang. Jika seorang santri dalam tanda kutip ada hal-hal yang negatif, maka kita tarik, jangan langsung ini anak A, ini anak B, ini dia begini, enggak. Kalau dia berbuat negatif atau nanti dalam proses belajarnya sedikit terhambat, agak lambat, atau mungkin agak lama, mari kita cross check ke belakang. Apa mungkin gurunya yang tidak kompeten, atau mungkin metodenya yang tidak pas? Metode sudah, guru sudah, di sini izin Allah, alhamdulillah, guru penghafal, guru tahfidz khususnya semua bersanad, ya, bersanad ilmu Qur'annya. Makanya kalau ada yang sudah lulus saya kasih sanad, ya. Sanad para kita taklim sudah punya sanadnya. Tajwid saya punya dua-duanya, Zariyah Tuba saya punya. Judulnya Alfiyah saya punya tak sanad. Ya, Al-Qur'an izin Allah, Al-Qur'an saya hafal yang juz 30 ada, yang 30 juz juga izin Allah punya sanadnya. Oh, metodenya sudah bagus, gurunya juga lumayan, tarik ke belakang ke orang tua. Ya, bagaimana proses orang tua di rumah, cara ketika dia ada liburan di rumah. Apakah orang tua berperan penting mendampingi dia ketika belajar atau meninggalkan begitu saja ketika di rumah? Oh, dampingi sudah, diawasi sudah, dibegini sudah, cari tahu lagi, tarik ke belakang bagaimana cara proses kita dalam mencari nafkahnya. Karena jika ada dalam rangka mencari nafkahnya sesuatu yang tidak dihalalkan oleh agama, kemudian diberikan untuk bekal anak kita di pesantren, itu menjadi penghambat. Ini 3 bagian yang berkaitan, sangat berkaitan. Makanya kalau ada seorang anak yang menonjol berhasil, kemungkinan besar orang tuanya mendukung, gurunya berkompeten, anaknya patuh, makanya bisa berhasil. Ya, di ma'had ini
Bapak Ibu yang pernah waktu tes awal-awal, kenapa enggak pertama kali yang menentukan masuk ke Mahdi adalah hafalan? Enggak. Yang menentukan bisa masuk ke sini itu hasil psikotes, psikologi. Dia belum bisa baca, yang penting saya itu masuk. Dia belum punya hafalan, jadi padahal pondok tahmid. Ya. Kenapa enggak itu? Kenapa harusnya kan yang punya hafalan, yang bisa baca Quran, yang lancar kan begitu harusnya? Oh tidak. Kami lihat dulu bagaimana perbedaan si anak. Oh ini anak patuh dengan aturan, bisa mengikuti. Dia akan disiplin, kami terima. Ya. Karena kalau ketidaktahuan masih bisa diobati, Pak. Kalau ketidaktahuan masih bisa diobati. Kalau kemudian kelemahan masih bisa diobati. Tapi kalau sudah hilang hormat, tidak berakhlak, itu yang penyakit itu bisa diobati. Kalau sudah nggak patuh, sudah nggak disiplin, itu nggak bisa diobati. Kalau tidak bisa baca, bisa diajari. Ya, nggak bisa baca salat, diajari. Tapi kalau sudah dia tidak punya rasa hormat kepada sesamanya, orang tuanya, apalagi ke gurunya, sudah selesai. Nah ini yang menjadi kaitan penting orang tua. Yang pertama, guru dan juga santri itu. Makanya, alhamdulillah, umumnya Abi yang hari ini dihadirkan oleh Allah di sini, saya menyampaikan materi, sekaligus saya menyampaikan kemudian kenapa di Mahadi itu sekali. Karena pernah satu kali ya disampaikan bahwa aku jangan terlalu kaku di pondok teh gitu. Kalau anak saya itu pondok bukan penjara katanya. Lah saya bilang tuh kalau mau bebas mau makan enak tidur nyenyak bebas lah ke hotel ya itu jangan di sini. Ya makanya saya bilang ke anak-anak saya tanya anak. Kalau ada yang bilang mondok itu enak, bohong. Serius? Dan mondok enggak enak. Tapi untuk bisa mendapatkan kenikmatan hidup, maka harus diawali dengan ketidakenakan dulu. Ya, silahkan dipilih. Saya sih bilang ke anak-anak. Kok Ustaz bilang begitu? Saya mengalami. Saya tinggal di pondok pesantren itu, izin Allah nginep di pondok itu lumayan kalau kehitung angka mah, ya kalau bisa mah enggak. Termasuk juga orang yang bisul juga saya ngalamin, serius ngalamin, makanya saya tahu oh ini anak ke atas, saya ngalamin ya, sampai mantri dokter yang biasa nyuntik saya itu sampai udah enggak kamu lagi yang balik, itu penyakit ya, penyakit tuh begitu, saya ngalamin itu nggak enak ya, nggak enak. Kenapa nggak enaknya? Ya karena nggak bebas. Kenapa nggak bebas? Nggak bisa semau dirinya. Kenapa kami batasi supaya dia tidak bisa semau dirinya? Akhwat pakaian harus seperti ini, pakai kaos kaki, jilbabnya nggak boleh pendek. Kalau keluar harus tutup aurat. Semata-mata bentuk sayang kami untuk menjaga mereka. Gitu. Karena setidaknya walaupun tidak ada jaminan yang bisa meminimalisir tindak kejahatan kriminal itu adalah diantaranya menutup aurat. Banyak di antara kriminal yang terjadi karena dia tidak menutup aurat. Makanya kami jaga betul. Kita nanti ketika di rumah pun kami tetapkan begini. Kalau keluar marahin kalau sakit. Bilangin ke saya. Ya. Jangan kemudian Ustaz kalau lagi di rumah kasihan. Justru kasihannya itu bahasa kasihan itu yang bisa mencelakai anak didik kita. Saya seakan-akan nggak punya kasihan ke santri. Ya. Padahal kalau berbicara apakah saya benci atau tidak, kami dengan para guru-guru di depan mereka seakan-akan tidak ada rasa kasihan. Saya jemur mereka ini, tidak berjamaah saya jemur, bahkan saya gundulin, gitu kan? Tapi ketika di malam hari guru-gurunya datang ke Allah, bawa anak pada ibu, ya Allah tolong selamatkan anak santri saya, bisakan dia ya, bisakan dia, jaga dia. Anak bapak dan ibu hari ini bisa seperti ini barokah doa ibu dan bapak dan juga guru-gurunya. Maka jangan sampai dikenerin lagi nanti. Terus saya ketakutin, suka nggak suka, secara nafsunya akan berontak. Nafsu itu kan ada hawa nafsu disebutnya. Bapak ibu, hawa nafsu itu yang membuat kadang anak-anak jadi marah diri kita itu hawanya bukan nafsunya. Dan nafsunya mah jiwa, nafsu ada jiwa.
yang menggerakkan kita bisa emosi, marah teh hawanya. Makanya supaya hawanya itu kemudian diam, dikasih lapar. Dikasih lapar, tak suruh puasa, coba bakal marah-marah. Ya, jangan dimatiin nafsunya. Kalau nafsunya dimatiin ya mati pula jiwanya. Meninggal teh namanya. Ada istilah hawa nafsu. Hawa nafsu itu hawanya, dorongannya yang membuat diri kita berontak teh, yang membuat anak kita berontak, nggak nyaman, nggak mau, itu hawanya terus lawan. Ya, jihad yang paling besar itu demikian, bukan? Melawan diri sendiri, lawan hawa nafsu. Ya, terkadang kita dihadapkan dengan dua keadaan. Ya, seandainya hari ini tidak ada pengajian, sudah tahu ada pengajian, datang terekan bisnis akan pekerjaan, menawarkan sesuatu yang menguntungkan. So, gerak. Kita mencoba eksperimen. Udah pada pengajian, antara pengajian sama mengambil keuntungan duniawi, mana yang bakal dipilih? Pikirnya teh, bisa nanti juga pengajian ada lagi. Mending gini dulu, kan begitu kadang-kadang. Karena kata nafsu, ini dulu jangan dilewatkan kesempatan. Pengajian besok gak ada lagi, minggu depan gak ada lagi, bulan depan gak ada lagi pengajian. Yang menjadi masalah adalah kita nggak tahu sampai kita kapan hidup, sampai kapan kita hidup. Apakah kemudian kita nggak merasa ditampar oleh Allah sebagai orang tua, guru dan anak-anak nanti? Kenapa saya bilang harus diketatin Bapak Ibu? Jangan dikendorin, Ustaz, kasihan nanti agak dewasa dimarahin. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu ayat di Quran surah Al-Hasyr, Pak. Itu sebenarnya tamparan bagi kita. Ditempeleng oleh Allah kalau bahasa kita asal kita paham. Ya ayyuha, kalau bahasa santri itu ya itu kan harfun nida. Harfun nida itu harap untuk memanggil. Hei kalian, itu ya itu. Ya, ada man, ya. Man itu harfun nida juga. Diperkuat lagi dengan ayyuha. Ya. Ya, itu kalimat tuh nida, harfun nida. Ayyuha atau fi harfun nida. Bahasa terus begitu memperkuat panggilan. Hei kamu, saya ya Allah, iya kamu. Tapi begitu ya ayyuha kalau bahasa kasarnya. Itu kamu sini. Kadang-kadang kita kalau banyak orang dipanggil nih, coba antum sini. Anak Ustaz, iya antum, itu yang pakai baju itu. Tak ayyuha itu begitu. Ya ayyuha alladzina amanu. Memaknai amanu, kalau bahasa terjemah Kemenak, orang-orang yang beriman. Maka kalau saya pribadi dari guru-guru kami memaknai alladzina amanu itu ya ayyuhalladzina amanu. Kata Allah, hei kalian atau hei kamu yang katanya kamu sudah beriman kepadaku. Begitu. Kata Allah, yang katanya kamu itu sudah beriman kepadaku. Kamu bilang beriman kepadaku, dengerin baik-baik kata Allah. Ya, jadi bukan hanya orang-orang yang beriman, jadi bukan orang lain, diri kita, baik. Ayyuhalladzina amanu itu diri kita. Terkadang kita kalau menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, dia lupa kalau dia lagi beriman. Itu ayat bukan untuk orang lain sebenarnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei kamu yang katanya kamu itu sudah beriman kepadaku, kamu itu mengaku aku Tuhanmu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ittaqullah, kata Allah. Takutlah engkau kepada Allah. Ittaqullah itu takut, takwa. Kalau takwa kan masih agak lembut bahasanya. Takwa mah kita sering dengar. Saya maknai dengan ittaqullah, takutlah engkau kepada Allah. Kalau takut seperti takwa. Ya. Ya Allah, apa yang kemudian harus kami takutkan? Kata Allah, sok wal tanzur nafsun. Pak Ibu ada lafaz nazara. Kita coba, saya belajar dari anak-anak ini yang begini-begini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Kata Allah, wal tanzur, coba kalian perhatikan. Nazara itu melihat dengan menyaksikan, memperhatikan. Saya kalau hanya melihat ini air, maka ro'a bahasanya, ro'al ma, ro'aitul ma, aku melihat air. Tapi kalau nazartu ilal ma, saya memperhatikan ini air, saya perhatikan betul-betul. Ini air tidak bening. Ini airnya bukan air putih, Bapak Ibu. Ya salah. Saya air putih, salah ada yang putih. Ini air bening. Bening, ini bukan putih. Putih mas susu. Ini bening. Istilah-istilah begitu kadang kita mengistilah salah ya. Saya perhatikan betul. Apakah ini ada cacingnya misalnya begitu, atau ada kotorannya, ada aman ini teh. Nah tolong perhatikan baik-baik. Oh udah bersih, aman, masih. Nah tolong. Kata Allah, wa ta'dzur nafsu, perhatikan dirimu. Diri kita terperhatikan, so kata Allah. Sampai hari ini Umi Abu Abi silahkan, sudah sejauh mana kadar ketakwaan kita kepada Allah? Kita evaluasi kuota iman kita kepada Allah. Masih banyak lalainya kah? Atau banyak ingatnya? Ya Allah, kenapa kami memperhatikan diri kami? Kata Allah, ma qaddamat libat. Bagaimana kalau besok aku jadikan hari kiamat untukmu? Coba kata Allah, hei kalian yang katanya sudah beriman, kata Allah, perhatikan diri kalian coba sampai hari ini. Bagaimana kalau besok aku kiamatkan kalian? God itu saya baca di kitab tafsir, dari kitab atau Tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi. Saya baca tafsir itu dari 3 kitab, sepakat semua ahli tafsir al-ghad bimana ayyaumil kiamat, hari kiamat. Maknanya besok. Kalau di Quran itu hari besok, kalau diterjemah ke Menak. Tapi di tafsir al-ghad bimana al-yaumil kiamat. Bagaimana kalau kamu besok hadirkan kiamat? Kalau sekarang kita tidak bisa mempersiapkan anak-anak kita untuk bisa jauh lebih baik. Kalau hanya hari ini kita masih berpikir yang penting anak saya betah di pondok, yang penting anak saya sekarang nyaman di pondok, terlepas dia masih bisa baca atau tidak, sholat udah benar atau enggak, auratnya masih tertutup atau tidak, itu nanti urusan nanti. Gimana kalau besok kiamat? Sedangkan kiamat terkecil itu kematian. Gitu. Kalau hari ini kita masih berpikir untuk tidak begitu fokus ke anak-anak, bagaimana kalau besok kita mati, dia anak kita belum bisa berdoa? Bagaimana kalau besok kita mati, anak kita masih nggak bisa baca Quran? Satu kebanggaan seorang orang tua, Bapak, satu keberhasilan, titik puncak keberhasilan orang tua itu adalah ketika dia ketemu dengan ajalnya, dia berbaring di depan dan yang mengangkat tangan mengucapkan takbir atau mengucapkan usolli sunnatan hadal jenazah itu anak laki-lakinya. Itu yang harus kita kejar, ya. Jadi bukan berpikir lagi bagaimana kemudian anak kita bertani, bukan itu. Sampaikan saya, Bapak Ibu, pengalaman saya ketika dulu mondok, ya, ketika saya ngaji itu, saya nanya, sudah bisa apa kamu kalau pulang ke rumah? Sudah bisa apa sekarang? Sudah sampai mana? Tadi belum bisa ngaji, pulang lagi sudah, nggak usah pulang dulu. Galak, bahasa saya galak gitu, ya. Nggak bisa ngaji itu saya nggak dikasih makan. Sampai segitunya. Saya harus berpikir apakah dia itu nggak sayang ke saya. Tapi ternyata bukan itu, ada rahasia di balik itu. Beliau ingin saat nanti Allah memanggil beliau, yang pertama kali mengangkat tangan dan memimpin para keluarga atau bahkan saudaranya untuk bisa menyolatkan beliau anak laki-laki. Pernahkah ibu berpikir ketika nanti kita dipanggil oleh Allah, yang memandikan itu anak perempuan? Dan jenazah itu sakit, Bu. Ya, kalau ibu bapak sekarang punya orang tua, tolong kalau beliau wafat, tolong yang mandikan itu anakmu, jangan orang lain. Ya, orang lain udah kasar. Bahasa kasar kalau saya baca di Tanqihul Qaul itu, ya. Ahli kubur itu, ahli jenazah yang sudah cabut nyawanya teh, kalau dimandiin secara kasar, digosoknya teh agak sedikit keras, dia tuh nangis, teriak. Ya. Kasarnya mah, saya tuh belum selesai merasakan sakit dicabut nyawa, kamu sudah kasar, ngosok-ngosok saya. Yang begitu
yang bisa, yang tahu hanya anak yang mempunyai ilmu. Dia akan dengan lembut mengusap jasad ayahnya, akan dengan lembut mengusap jasad ibunya. Pentingnya kita orang tua bekerja sama dengan guru, supaya tujuan kita nanti, goalnya santri, anak kita selamat sampai nanti ke tujuan. Jangan sampai kemudian kami menerapkan ketentuan yang sifatnya membuat mereka saklek di rumah dilonggarin, atau enggak sampai nanti gitu. Nah sekarang berbicara hafalan pun demikian. Semua di antara kita pasti tahu dan semua paham bahwa keutamaan penghafal Quran itu Masya Allah digambarkan dalam hadis banyak sekali. Keutamaannya di antaranya ketika dia meninggal tidak akan pernah dimakan cacing tanah. Bapak Ibu nih, Umi Abi, kalau sekiranya Bapak Ibu tidak hafal Quran, tenang aja, gak usah khawatir. Asal anaknya hafal 30 atau anaknya benar-benar hafal selamat orang tuanya. Selamat orang tuanya. Ya. Seandainya sekarang Nabi fokus dengan kami di sini, satu visi mendidik mereka, terlepas mereka nanti mau nurut atau tidak, mereka mau berontak atau tidak, jangan khawatir. Ketika bapak dan ibu meninggal nanti, keutamaan mendidik anak sudah dapat. Gak usah khawatir, gak mesti berhasil, enggak. Sebenarnya asal satu visi dengan guru, satu tujuan, jangan sampai seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, banyak kan yang sekarang jadi kasus, anaknya disuruh sholat, gurunya dilaporin polisi. Jadi gimana tuh kita ngedidiknya? Ya, disuruh sholat, ditegur, gak terima, dilaporin ke polisi. Lah, gila sudah ada masalah, katanya ke guru, anak saya begini. Lah kemarin dikasih didikan malah. Makanya alhamdulillah kalau di pondok pesantren, masa yakin ada sholat akad kan? Apakah Bapak Ibu menyiapkan aturan? Oh siap Ustaz. Pokoknya saya jemur aman ya. Saya bernanti kepada Bapak Ibu. Pasti ada kalau saya jemur. Sering saya jemur mana? Antum nggak berjamaah ya? Sang nulis Al-Quran di lapangan, tulis di lapangan ya. Misalnya memang nggak kasihan sebenarnya, tapi perlu diingat bahwa itulah yang akan menjadi saksi nanti di akhirat bahwa dia pernah merasa, ya Allah, aku sempat menulis di lapangan gara-gara sholat tidak berjamaah. Makanya jadikan saksi sebagai ampunan kedua orang tua, ampunan diriku. Nanti selamat. Enggak kami biarkan mereka nggak berjamaah. Gitu. Nah di rumah pun demikian, aturannya kita hati. Hafalan keutamaannya Masya Allah nggak terkira, luar biasa. Tetapi perlu diingat juga hukum alamnya, mafhumnya. Kalau ada sesuatu yang besar, kemudian yang ini efeknya pun jangan disepelekan. Kadang kita fokus sama yang intinya keutamaannya doang, hasilnya ada, nggak mikir prosesnya gimana. Kepada ibu, kalau ada seorang pebisnis yang sudah mencapai puncak, lihat perjuangannya, rintangannya nggak main, saingannya pun nggak main-main, kerugiannya pun nggak main-main. Allah itu adil kan. Seorang yang kaya raya penyakitnya bukan main-main, sekali berobat bisa 20 juta, 30 juta. Tapi orang yang sederhana paling mentok-mentok kurang penyakitnya deh, gatal-gatal. Dan Allah adil itu. Ya coba ada ya paling panu dari kampung para petani. Jarang yang penyakit dalam. Segera sampai orang-orang kaya sekali berobat 30 juta, 40 juta. Ya, sekian puluh juta seimbang dengan yang dititipkannya. Kalau yang sederhana mah penyakitnya kira cukup dengan dikasih balsam juga sembuh lagi. 3.000 kan begitu. Penghafal Quran itu Masya Allah keutamanya luar biasa. Tapi ingat hambatannya pun, rintangannya pun luar biasa besar. Dosanya pun luar biasa. Ya itu yang boleh kita pikirkan. Maka dari situ jangan sampai kita melalaikan mereka agar mereka tidak lupa dengan hafalan. Ya. Yang akan kebawa sampai ke akhirat nanti itu adalah hafalan yang melekat sampai dia meninggal. Kalau kata Hamzah, kata beliau pernah menyampaikan dalam masalah ilmu hafal Quran, kata Habib itu begini, kalau ada di antara anak kita yang sekarang sedang menghafal Quran, kemudian dia belum khatam 30 juz, masih di juz 30 diulang-ulang, dibolak-balik,
mungkin agak sulit ngafalnya. Qadarullah beliau itu meninggal belum hatam. Apakah nanti di surganya dia nggak dapat surga Firdaus atau tidak? Kata Habib Umar itu, kalau di antara seorang anak yang penghafal Quran, kemudian dia istiqomah dengan hafalannya, orang tuanya mendukung, mendoakan, tidak banyak menuntut, terus saya doakan. Kalau dia meninggal, Allah akan mengutus satu malaikat yang khusus untuk mengajari dia dalam kubur sampai hatam Quran. Saat nanti kiamat terjadi, kemudian masuk ke akhirat nanti sama seperti penghafal Quran yang lainnya. Keutamaannya itu begitu. Makanya tenang ya Pak Ibu yang begitu, mereka sekarang didukung, didoakan. Ya, tugas kita bagaimana supaya mereka tidak, supaya hafalannya tetap kuat dan tidak lupakan penyakit penghafal Quran. Ada 4 kalau tidak salah. Ada yang dia cepat hafal, lambat lupa. Ada yang lambat hafal, cepat lupa. Ada yang kemudian lambat hafal, lambat lupa. Ada yang kemudian lambat hafal, cepat lupa juga. 3 kalau salah. Ya. Jadi ada yang cepat hafalnya teh, lambat lupanya teh pinter, melekat tuh ya otaknya teh. Ada yang kemudian lambat kalau hafal mah, lambat pula lupa. Yang paling parah mah sudah melambat hafal, lupanya cepat. Baru dihafal 1 ayat, diulang lupa lah. Ayat pertama dihafal, ayat kedua masuk, ayat pertama lupa lah. Tak parah ya. Sekali lagi saya ingatkan, saya sampaikan kepada semuanya bahwa menghafal Quran itu mutlak hak daripada keutamaan dan rahmat Allah. Tidak bisa kemudian kita memaksakan anak kita, oh ini mah cerdas, ini mah enggak. Itu memang berpengaruh, tapi tidak banyak berpengaruh. Banyak di antara anak-anak yang cerdas tapi dia tidak hafal Quran. Ada pula yang lambat tapi dia bisa istiqomah, ada. Ya. Di antara yang bisa menjaga hafalan agar kuat atau memudahkan hafalan itu adalah pertama serius dan istiqomah, atau disebutnya muwadhabah kalau bahasa kita kali. Muwadhabah itu continue, terus menerus. Ini syaratnya. Yang serius, gak hanya anak, sekali lagi yang serius ini berpengaruh. Ini materi memang bisa dibuat buat anak-anak, salah. Ini justru buat orang tua sama guru. Dan anak-anak mah produk tuh, ya bahan bakunya kan ada di kita. Anak-anak mah kalau bahasanya barang jadi, kalau kita mau bikin bakwan teh mah tergantung cara bikinnya kita. Kalau kita pintar ngasih membuat adonannya enak. Bolu teh mah kalau kita pintar adonannya nanti empuk bolunya. Kalau kita adonannya salah ya keras bolunya. Begitu. Ada di kita ininya bahan bakunya. Tergantung kalau kita pintar mengolah daripada bahan bakunya, nanti hasilnya bisa enak bolunya. Tapi kalau ternyata kurang bahannya, salah adonannya, ya keras. Syukur-syukur kalau nggak gosong. Ya, ini yang perlu serius. Teh adalah gurunya, orang tuanya, anak-anak nanti ngikutin. Ya, kemudian dan terus menerus. Jadi terus menerus itu diingatkan. Ayo murojaah, dan nggak gampang. Saya silahkan ajak anak-anak. Saya kalau ngikutin berjamaah tuh mereka apalagi yang suka pakai sendal, anak kan suka hilang sendal. Hai pakai sendal, beli sendalnya hilang lagi. Hai pakai sendal, beli hilang lagi. Terus begitu. Ya, itu ya Allah luar biasa. Kalau secara udah berapa kali ngingetin supaya pakai sendal ke masjid, ya dah. Sudah berapa kali murojaah. Ada yang patuh, ada yang enggak. Ya. Terus kalau yang enggak gimana Ustaz? Ya doakan, biarkan terus ya suruh. Dan masa iya tuh tidak luluh lama-lama mah. Batu juga kan di sejarahnya begitu, kalau terus-menerus kena air menjadi bolong. Masa iya anak-anak kita terus ayolah berjamaah, ayo sholat. Terus kita ingatkan kalau di masa iya dia tidak jadi patuh. Ya, asal jangan bosan lah. Tapi kalau sulit kalau disuruh, itu dia masalahnya. Kita nggak mau serius nyuruhnya. Allah
saja Bapak Ibu langsung membuat anak kita semua solih, sudah gampang bagi Allah mah gampang. Seketika sekarang buat solih semua, baik semua, pintar semua, bisa. Tapi kalau mereka dibikin baru semua oleh Allah, mana pahala jihad buat kita? Mana pahala jihadnya? Bisa jadi amalan-amalan kita itu lemah ketika Bapak Ibu menyuruh anaknya serius dalam sholat, dalam mengaji dan sebagainya, nanti itu menghadirkan rahmat Allah. Satu itu. Jadi kalau mereka mau hafalannya kuat, hafalannya tidak cepat lupa, kita yang Bapak Ibu bantu, kita harus serius, guru-guru serius, anak-anaknya pun saya dorong untuk serius. Yang kedua, ini maka berat ya. Nah, ini makan mau nggak mau udah. Kalau mau hafalannya melekat, mau cepat hafal, lambat lupa, sedikit makan. Ya kan? Sekarang yang mau kunjungan, saya mau kasih challenge. So, Bapak Ibu silakan berani biar ngasih anak-anak tidak, mereka maunya A B C D kan? Di surat sebelumnya saya sudah informasikan untuk di bulan ini sampai ke depannya kirim makanan hanya 2 pekan sekali, ya kan? Nelpon 2 pekan sekali. Ustaz, tega amat begitu? Ini dalilnya. Kami memberikan aturan atas dasar sayang kepada anak-anak kita, ya. Saya terus evaluasi sama teman-teman yang lain. Kok hafalannya mereka banyak yang lupa, banyak yang kemudian tidak mungkin atau agak sedikit lama. Dievaluasi kenapa, kembali merujuk kepada ketentuan para ulama. Oh, ternyata ada yang salah jalurnya. Bisa jadi salah satu jalurnya yang kita salahi, salah satu jalan yang kita langgar itu adalah kita tidak berusaha untuk menahan mereka untuk sedikit makan. Biarkan mereka lapar, Pak. Biarkan. Insya Allah kalau meninggal tinggal dikubur. Kan gampang. Enggak sulit. Misal gimana orang saya meninggal, dikubur tuh. Udah ngapain lagi? Kan begitu. Kasarnya tega amat. Bukan bantuan sehat. Seandainya ini kalau pahit-pahitnya tadi takutnya ke arah sana, ya. Kalau seorang santri meninggal itu masya Allah keutamaannya luar biasa. Orang yang jihad itu kan 2, jihad fisabilillah itu 2 Pak. Orang yang jihad itu kata At-Taubah di At-Taubah itu di 122 kata Allah. Yang berjihad ada satu yang dia mengangkat pedang di jalan Allah untuk berperang dengan musuh-musuh Allah. Yang kedua berjihad itu dia memberantas kebodohannya, yaitu belajar. Ya, kan disuruhnya kedua sebagian kalian jihad kemudian perang, sebagian belajar. Nah sekarang kan mereka ini lagi jihad, belajar dari perjalanan Rasul. Apakah ketika para sahabat jihad mereka kenyang perutnya? Tidak. Kalau mereka perutnya kenyang atau tertidur para sahabatnya dikepung para musuhnya meninggal. Kenapa? Ini lagi jihad mereka, kan? Lagi berjihad untuk bagaimana supaya dia menjadi orang yang alim, menjadi orang yang bisa, menjadi orang yang mampu. Bukankah harapan kita mereka goalnya bisa hafal Quran, bisa sholih, bisa sholihah, bisa kemudian berakhlak. Syaratnya jangan dikasih makan banyak-banyak. Ya, dari sini dia 3 kali sehari makan. Di sini 3 kali sehari makan teh. Ditambah lagi kiriman yang masya Allah kalau ngirim kan saya berharga rezekinya luar biasa. 2 kantong besar, 2 terus. Sepekan sekali lagi. Ini mohon maaf sekali, mohon maaf. Ini jalurnya sudah salah. Salah jalur. Ya. Pernah berpikir atau pernah mengalami bahwasanya loh, kamu tuh kalau di rumah begini deh. Keperasaan kalau di rumah tuh susah kalau disuruh sholat. Perasaan kalau di rumah tuh susah begini. Jangan kaget. Toh kita sendiri yang menyalahi aturan jalannya. Kurangi baik. Biar anak-anak nanti kalau mereka protes suruh saya aja. Nanti saya nangis, biarin nangis. Ya. Nanti sampaikan ke anak-anak saya kalau nanti apel nih. Kalau antum mau berhasil nih yang ada di sini, dengerin baik-baik.
Kalau antum mau berhasil, sedikit makan. Boleh antum buang makanan tapi banyak-banyak. Kalau berhasil, silahkan ya. Jangan banyak-banyak. Ya, bukan nggak boleh, bukan, tapi di sini dibatasi. Karena ini mau saya tidak dari kitabnya ada, rujukannya jelas. Ya. Jadi bukan kata saya pribadi, ini kitabnya ada, saya bawa kitabnya. Nanti kalau misalkan kamu tuh dibaca boleh. Yang ketiga adalah sholat malam. Nah ini yang bisa berpengaruh terhadap anak-anak kita, sholat malam. Ya, harusnya yang penting anak saya tahajud, saya bilang nggak perlu. Ini masalahnya kalau pemikiran seperti itu, dia nggak sinkron, gitu. Anaknya di sini mondok, ibu bapak pun di rumah juga mondok, itu kasarnya. Sok bang dengan tahajud, doakan biar anaknya di sini betah, anaknya kemudian baik sebagainya. Doakan mereka, ya. Doanya seorang ibu, doanya seorang ayah, orang tua kepada anak itu kan seperti doanya Nabi Ibrahim. Ya, saking mustajabnya doa seorang ibu, ya luar biasa. Saya mau curhat sedikit nih, pengalaman doa ibu saya nih. Di dulu ketika saya mau mengajukan proposal menikah itu usia 23 tahun. 23 tahun saya masih proposal ke orang tua saya mau menikah. Ibu saya nggak larang, bapak saya larang. Cuma dia bilang begini, atuh kalau bisa mah 25, weh. Segitu umurnya. 23 sampai 25 nggak ketemu tuh perempuan. Ada yang mau, saya nggak mau. Ya, saya mau, dia nggak mau. Ketemu dapat 25. Saya menikah usia 25 tahun. Ya, hanya ibu saya bilang begitu doang. Enggak kemudian dia sampai berdoa, jangan. Enggak, hanya begitu. Ibu dan bapak kalau ketemu anak cuma bilang, jadi anak soleh ya, benar. Dia anak yang baik ya. Segitu gak cukup berarti. Terus begitu. Kalau kemudian dia panggil dengan kalimat-kalimat yang baik. Kakak sini Peter, nak. Kakak sini siap. Ya, sini nak. Panggil dengan bahasa-bahasa yang baik. Dia mau tak? Atau kemudian anak ada sini sorry, ada sini solihat. Ya, terus begitu. Mungkin Bapak pernah mendengar bagaimana kisah Imam Sudes. Beliau kan dalam tanda kutip, Imam Sudes itu seorang anak yang aktif. Ada tamu di rumahnya, ibunya sedang masak sudah terhidang, dia lempari pasir di masakan. Ibunya kan luar biasa kesannya kan. Keluar kalimatnya, semoga kemudian imam masih berhalal sampai sekarang. Yang sudah, jadi jangan dimarahi dengan kalimat maafis, nanti jadi doa repot. Ya, apalagi sampai kemudian kita mengatakan bahwa kamu tuh A, kamu tuh B, enggak, jadi bandingkan. Ya, bantu dengan sholat malam kalau berhasil. Ya, pengalaman saya. Kalau mau diambil silakan, kalau enggak juga semoga ada manfaatnya. Saya itu ketika kelas 1 SD dulu, Bapak Ibu, kelas 1 SD. Kan dulu masih sistem ranking dulu tuh. Saya itu satu kelas itu kelas 62 siswa. Ketika dibagi rapot itu saya nomor peringkat ranking ke 40. 40 bayarnya. Ya, 40. Datang ke rumah bagi rapot, apa kata bapak saya? Bapak saya nggak marah. Gede, nilainya hebat kamu. Ya saya bilang bukan yang hebat itu yang 1, 2, 3 lagi mah kecil. Nih Pak keren. Makanya dari situ saya punya motivasi, saya nggak mau ranking 1. Karena kecil ya situ saya bilang saya mau 40. Nggak dimarahin saya. Kamu hebat betul. Mantap 40. Dari 62 santri kan cerdas luar biasa. Bayangkan 62 siswa, saya ke 40 rankingnya teh. Kalau semua saya marah, kamu tuh gimana? Orang ranking 2 ke 1 ke 3 ini 40. Kan mungkin saya terada sedikit kecewa gitu, aduh udah tapi enggak. Dia bilang kamu hebat, batur mah 1, kamu mah 40, biar banyak. Emang kita bagus sok tidak pada kasih duit, mending 1.000, mending 40.000, dia mending 40.000, kan gede nilainya.
Dari situ saya sampai kelas 1 sampai ke SMP saya tidak pernah punya ranking lagi. Saya nggak mau ranking 1. Ya, kalau untuk masalah bikin, tapi untuk sholat, ya galaknya masya Allah. Untuk urusan agama tidak ada toleransi, tidak dikasih kelonggaran. Ya, kata beliau, kalau sampai nanti kamu nggak bisa sholat, awas. Ya, saya luar biasa. Bapak Ibu kalau berhasil sholat malam tahajud, berdoa ke Allah, minta, walaupun hanya 2 rakaat. Bisa saya bangunnya 3:30 masih bisa. Tahajud itu batas akhirnya sampai azan subuh, sampai fajar. Kalau bangun 3:30 masih bisa sholat tahajud 2 rakaat lah, 1 witir 3. Ya, nggak perlu panjang-panjang suratnya Al-Kautsar sama Al-Ikhlas, bolak-balik itu. Berdoa ke Allah sampai kemudian menjelang subuh. Setelah subuh sekarang aktivitas seperti biasa. Insya Allah saya yakin putra putrinya di sini akan menjadi seorang yang memang berkualitas luar biasa. Dan kemudian ini yang berikutnya, ya, wa qiraatul Quran min asbabil hifdzi. Hafal membaca Quran itu penyebab dari kuatnya hafalan. Ya, modal mereka di sini sedang berusaha. Ya, saya akan analogikan kepada orang sedang berusaha. Seorang anak ceritanya mau buka usaha mandiri, modalnya cuma sedikit, maka orang tuanya kirim modal. Nih nak, ayah sama ibu tambahin modal, berat usahanya. Jalannya kan jadi besar tuh, lancar bisnisnya. Di sini anak-anak kita sedang menghafal Quran, sedang belajar baca Quran. Saya minta tolong di rumah bapak dan ibu bantu kirim, bantu kemudian transferkan bacaan-bacaan Quran di rumah untuk modal mereka supaya lebih kuat hafalannya. Gak perlu banyak, sehari cukup sehalaman, kalaupun gak kuat juga sehalaman, setengah halaman atau 7 baris, ya minimal dibaca. Ini tambahan modal buat anak-anaknya di sini supaya mereka tambah kuat, tambah semangat. Karena koneksi orang tua dengan anak itu kuat, ya, koneksinya kuat sekali. Biasanya kalau ada sesuatu dengan orang tuanya atau anak sesuatu, orang tua sudah gelisah kadang-kadang. Ibunya gelisah, ayahnya gelisah, biasanya begitu. Kalau kemudian kita tarik, kalau kemudian koneksi seperti itu aja bisa nyambung kuat. Lantas bagaimana dengan ketika ibu sholat malam, bapak sholat malam, ummu sholat malam, abi sholat malam, sedekahnya rajin, kemudian tahajudnya rajin, bacaannya rajin, masa ya anaknya nggak pintar, masa ya anaknya nggak solih, kan begitu? Kalau kemudian dengan tambahan modalnya, dengan katakanlah menyekolahkan ke fakultas atau kuliahkan ke universitas yang bonafit yang mahal, yakin dengan itu akan bisa berhasil, sukses, padahal belum tentu. Ya, masa iya dengan anak menghafal pun yakin berhasil. Jadi nanti ada mindset orang tua yang berubah berkaitan dengan keyakinan. Ya, nah ini kemudian yang terakhir, perbanyak baca sholawat. Dengan membaca sholawat kepada Nabi mempermudah, memperkuat hafalan anak-anak. Ya, ini beberapa poin yang perlu kita bantu. Satu, ibu dan bapak termasuk saya gurunya, juga teman-teman yang lain harus fokus serius. Kemudian yang kedua, tolong sedikit batasi mereka dalam pemberian makanan. Ya, bukan kita nggak sayang, bukan saya nggak sayang, bukan saya nggak peduli, bukan saya kemudian tidak merasakan. Izin Allah saya pernah pesantren, saya tinggal di pondok saya lama, jadi saya tahu bagaimana saya jadi santri. Ya, ini ketentuan yang kemarin saya bagikan itu semata-mata demi anak-anak kita, ya, untuk mereka bisa hafalnya kuat. Bukankah itu yang diinginkan oleh bapak ibu? Wa taqlilul ghada, sedikit makan, jangan terlalu kenyang perutnya, seperlunya apa saja, seperlunya. Kemudian sholat malam, bantu sholat malam agar mereka bisa cepat kuat hafalannya, doakan. Kemudian baca Quran pula orang tuanya di rumah, ya, karena ke surga itu, kalau ketika saya mengambil atibian, sanad atibian, kata saya itu, kata beliau, ke surga itu nggak bisa nebeng.
Ya. Kemudian perbanyak sholawat. Ya, baca Quran dan perbanyak sholawat. Sholawat itu yang mana? Yang hafal mau itu sholawat Jibril yang sallallahu alaihi Muhammad juga jadi. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad juga silahkan. Ya, jadi perbanyak sholawat agar apa? Agar anak-anak kita, doa kita semakin diijabah oleh Allah. Karena wasilah salah satu diijabahnya doa adalah dengan banyak sholawat kepada baginda Nabi. Kemudian kalau berbicara masalah hafalan, kuatnya hafalan, ada juga yang kemudian melemahkan hafalan. Ada pasangannya ada, gitu. Jadi yang namanya hafalan itu ada pasangannya. Karena Allah menciptakan manusia itu kan makhluk di dunia itu berpasang-pasangan. Ada yang mempercepat hafalan, ada pula yang memperlambat hafalan. Ada yang memperkuat ingatan, ada yang melemahkan ingatan. Gitu. Nah ini satu bermaksiat yang mewarisi cepat lupa. Kadang kita berpikir tadi tidak perasaan nyimpan kunci dari sini, sekarang udah lupa lagi baik. Itu berpengaruh juga. Bukan hanya terhadap ilmu saja. Mempertajam ingatan dengan cara-cara tadi baca Quran, dengan kemudian sholawat, tahajud itu insya Allah. Begitu pun sama. Banyak maksiat itu melemahkan ingatan. Ya, mewaris pelupa. Makanya mohon maaf sekali. Coba kita cek kakek nenek kita yang udah sepuh-sepuh, jarang suka kadang mohon maaf ingatannya teh masih bisa mengingat, oh ini tes ini. Kadang matanya masih fokus, masih bisa baca Quran. Kadang-kadang begitu. Udah 20, sudah 80 tahun tapi masih bisa diajak komunikasi. Ada yang begitu. Jadi untuk masa pikunnya itu sudah belum ketemu. Kalau orang sekarang ada kepikunan dini, masih muda, udah banyak lupanya. Kenapa? Banyak masih ya. Jadi ini anak-anak kita pun sama. Selagi mereka banyak tontonan-tontonan yang bermaksiat, jangan berharap hafalannya akan melekat. Gitu. Apalagi di handphone, makanya tolong dibatasi handphone di rumah supaya tujuannya tercapai. Ya. Jadi kasih sayang kita sebagai orang tua, sebagai guru itu dengan mencegah mereka untuk tidak berbuat maksiat. Yang kedua adalah banyak makan. Ya. Banyak makan teh penyebab lupa teh. Kalau dirunut secara lebih rinci lagi, banyak makan itu mengakibatkan perut itu kan kenyang. Ditarik begitu. Ini saya ambil ini langsung kesimpulannya. Banyak makan tuh perutnya kenyang. Kalau perut sudah kenyang, malas bergerak. Yang ada bawaannya ngantuk. Kalau sudah perut kenyang, sedangkan perut kenyang banyak tidur, mewarisi sifat malas. Kalau sudah sifat malas muncul, bagaimana mungkin bisa menghafal Quran? Arahnya ke sana. Ya. Jadi lu lihat banyak makan, iya. Di talim di sini di syarahnya disebutkan banyak makan itu menyebabkan perutnya kenyang, berpengaruh kepada pergerakannya. Mau halakoh teh ngantuk lagi berjamaah kan susah bangun malam. Ya, anak-anak di sini kalau lagi puasa kan di sini sekarang puasa Kamis ya, puasa sunnah asalnya Senin Kamis. Cuman yang Seninnya di stop dulu, yang Kamis dulu, latihannya 1 hari dulu. Karena banyak anak-anak kecil yang SD itu yang nggak kuat 2 hari. Kamis itu jam 3 itu mereka sudah bangun karena sahur kan, udah bangun. Berjamaah subuh itu nggak ada yang terlambat. Dan sudah bangun dari jam 3, habis itu mandi langsung berjamaah subuh. Tapi kalau nggak puasa, azan kadang mereka baru bangun. Sudah dibeas, sudah dikoar-koar. Susah bangunnya tuh, karena perutnya kenyang.
Begitupun lagi puasa di hari Kamis itu kalau sekolah mereka hadir, mereka walaupun ngantuk-ngantuk sedikit, dah lapar nggak bakal nyenyak tidur daripada kemudian tidur nggak enak mending ngaji. Ya, sudah perutnya kenyang, di kamarnya kasurnya juga lumayan enak, tebal, AC nyala, dingin. Alamat ke alam gaib itu, sampai itu nggak kerasa gitu. Apalagi kalau itu ditambah hujan, aduh, makin mantap. Jadi lupa murojaah males gitu. Kemudian ini yang ketiga, wal hukum wal ahsan di umur dunia. Khawatir, gelisah, takut dengan urusan dunia. Ya. Padahal kemudian kita juga paham bahwa setiap yang ada di muka bumi ini rizkinya, kan di hadis begitu, ya, fi katbihi wa rizkihi wa amalihi syaqiyun aw sa'idun. Dia rizkinya, kemudian amalnya, ajalnya, kebahagiaannya, kesengsaraannya dijamin, ditanggung oleh Allah. Kenapa masih ada rasa gelisah? Karena kalau saya lihat di hikam itu, kata Ibnu Athaillah, kekhawatiran, kegelisahan akan dunia muncul dalam diri seorang manusia karena sudah menjadi makanan dari kecil. Dari kecil kita sudah begitu, kata orang tua kita, kamu kalau nggak sekolah nanti nggak kerja, nggak punya duit loh, nggak bisa makan. Kamu kalau nggak punya duit nanti nggak bakal bisa makan loh, kamu kelaparan nanti. Takut kelaparan, takut nggak punya duit. Ya, kamu nanti kalau nggak sekolah mau jadi apa? Hayo buru sekolah. Kamu kalau nggak belajar nanti kamu nggak pintar. Nanti kamu susah nyari kerja, susah begini. Takut. Nggak pernah kita berpikir, kamu kalau nggak bisa sholat, nggak bisa ngaji, siapa yang akan nanti mendoakan ayah? Siapa yang nanti akan mendoakan ibu? Pernah nggak berpikir ke arah sana? Itu yang nggak ada jaminan. Bapak ibu nggak usah khawatir, rezeki mereka mah dijamin oleh Allah. Sama halnya ketika ibu mengandung seorang anak, siapa yang memberikan rezeki ke janin? Allah. Buktinya sekarang segede begini mereka tuh. Dari mulai janin sampai dia lahir bisa segede begini, hidup, diurus oleh Allah. Masa iya masa depannya enggak kemudian dijamin juga oleh Allah? Ya. Ini kegelisahan seperti ini yang menyebabkan terkadang sebagai seorang orang tua atau anak, jadi iya deh mendingan begini aja, takut kalau nanti dia sudah dewasa nggak bisa cari makan. Ya. Banyak di antara para guru nggak pernah bekerja, nggak kurang keadaannya. Ya. Banyak para kiai nggak pernah bekerja keras, mereka hartanya banyak. Karena yang ada jaminan, ya, kata Syekh Ibnu Athaillah itu di kitab Al-Hikam itu, min alamatil jahli, di antara ketidaktahuan kita, bentuk kesuuzonan kita kepada Allah adalah mengkhawatirkan sesuatu yang sudah Allah jamin. Kalau sekarang kita punya jaminan dari manusia saja, kalau di rumah sakit kita butuh uang, ada yang datang, kenapa Pak? Saya butuh biaya, saya jamin semuanya beres. Tenang hati kita, manusia yang menjamin tenang. Kenapa dengan Allah enggak? Yang tidak dijamin oleh Allah mah ilmu, Pak. Ibu ilmu tidak dijamin oleh Allah. Kemudian kesolihan tidak dijamin oleh Allah. Kesolihan tidak dijamin oleh Allah. Akhlak yang baik tidak dijamin kalau dia nggak mencari sendiri. Nggak ada ilmu turunan, nggak ada akhlak turunan, ya. Nggak ada kemudian solih turunan, nggak ada. Makanya seorang anak kiai ketika dia bisa dikiai lagi, disuruh mondok lagi, disuruh belajar lagi. Karena ilmu itu gak ada jamin. Tidak sedikit orang tuanya sebagai dia bukan seorang kiai, bukan seorang alim, anaknya jadi alim. Tidak sedikit bapaknya alim, ibunya alim, anaknya gak alim. Karena ilmu gak ada turunan. Solihah itu saya sering analogikan seperti gelar sarjana. Saya punya gelar sarjana S.E, Bapak Ibu juga punya gelar sarjana ketika kuliah. Semua orang berhak untuk mengaku, ya, kata semua orang, saya juga sarjana, silahkan mengaku, boleh-boleh saja.
Tetapi kan mana yang benar-benar legal secara diakui secara keilmuannya sama yang aku ngaku. Kalau mau benar-benar diakui sebagai sarjana, maka pertama syaratnya dia harus kuliah dulu, kemudian di akhir harus punya ijazah, baru diakui resmi. Kalau ngaku-ngaku doang, mana coba buktinya? Ada nggak ijazahnya? Nggak ada. Berarti bohong. Soleh pun begitu, ibu soleh, solihah itu nggak usah dikejar. Itu nggak usah dikejar, nanti turun sendiri dari Allah. Yang perlu kita usahakan prosesnya, yang perlu kita upayakan proses untuk menjadi solih-solihahnya itu. Dan gelar saya dikasih gelarnya saya oleh kampus, saya nggak ngejar itu. Saya fokus, saya kuliah 4 tahun. 4 tahun saya fokus, saya kerjakan tugasnya, saya hadiri perkuliahannya, saya patuhi dosennya, saya kemudian patuhi aturan kampusnya. Selesai ya lulus, dikasih gelar. Begitu. Sekarang begitu, dukung anaknya proses, arahkan dia untuk sholat, arahkan dia untuk berakhlak, jaga dirinya baik-baik, awasi permainannya, batasi lingkungan bermainnya. Nanti juga muncul sendiri solihnya, nanti muncul sendiri akhlaknya. Semakin dia dekat dengan Allah, maka semakin kesempatan besar akhlaknya lebih besar, dekatnya. Walaupun khawatir dan gelisah urusan dunia itu menghambat daripada hadirnya keberkahan Al-Quran, menghambat keberkahan Al-Quran. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu, ya jangan khawatir. Bukan tidak boleh jadi orang kaya, bukan. Ya, Islam tidak melarang kita kaya, tidak. Hanya jangan terpaku ke sana. Biarkan mereka hidup dengan masalahnya masing-masing. Ya, ada masalah di sini, biarkan dia menyelesaikan sendiri. Karena suatu hari cepat atau lambat kita pun akan pergi meninggalkan mereka. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah banyaknya kesibukan dan melalaikan. Ya. Bapak Ibu, kalau hari ini anaknya mau cepat hafalannya, mau kuat hafalannya, saya minta tolong sekali lagi adakan sediakan waktu, bukan di sini ya, saat nanti di rumah, sediakan waktu untuk mendampingi mereka, minimal baca Quran bareng-bareng, murojaah bareng-bareng. Ya. Tidak lantas kemudian meninggalkan mereka murojaah sendiri. Kalau di sini ada para gurunya, dibersamai oleh para guru, insya Allah aman. Saya sampaikan sekali lagi, justru godaan yang paling besar itu ketika mereka di rumah. Dan di sini TV nggak ada, handphone nggak ada, ya jajan itu dia hanya Sabtu dan Ahad. Di rumah TV gede, handphone internetnya wifi 24 jam, ya coba itu gimana nggak repot, ya. Jadi harus dijaga berat untuk bisa mendapat kemuliaan itu kan tidak mudah. Suka ada istilah, kalau dalam saya lihat ketika saya kuliah itu sering menghadirkan para motivator. Kata para motivator yang sudah berhasil itu, sudah berhasil di bisnisnya, kata beliau, Anda jangan melihat keberhasilan saya sekarang, katanya, lihat itu prosesnya, berapa tahun saya jungkir baliknya, kayak gitu kata beliau. Jadi kita sekarang nih, saya ingin menyamakan mindset dulu dengan Bapak dan Ibu. Mari kita jangan dulu melihat keutamaan deh. Keutamaan mah itu sudah pasti bonus dari dikasih itu. Yang perlu kita pikirkan bagaimana agar anak kita tidak melanggar aturan itu dulu sementara. Ya, kalau aturan sudah mereka patuhi, maka otomatis nanti hadiah turun. Kalau kemudian saya seandainya waktu kuliah saya banyak bolosnya, kemudian saya DO. Patuh ya aturan dulu sementara ini mah. Sok patuhi aturan, bersamai mereka untuk baca Quran, doakan mereka, bantu agar kita sama-sama mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, jadi mewarisi pelupa itu adalah banyaknya kesibukan yang dapat melalaikan diri kita dan juga anak-anak kita. Di rumah terutama, saya akan kerja, ini bisa kan malam atau subuh mungkin, atau enggak bisa juga. Makanya saya tidak tahu bagaimana aktivitas orang tua, tidak tahu. Tapi saya minta tolong untuk coba disediakan satu waktu, enggak mesti harus seharian, enggak. Syukur-syukur bisa lama, bisa ada sejam atau 2 jam, atau kalau misalkan memang agak sedikit sibuk banget mah 1 jam
atau misalnya pada maghrib pada maghrib juga kemudian belum selesai pekerjaannya, pada subuh tuh sebelum berangkat aktivitas. Nah, pada subuh setelah berjamaah subuh baca Quran dulu bareng-bareng, baca ya. Dan karena kata di awalnya pun wa qiraatul Quran asbabul hifdz, membaca Quran itu terus-menerus membuat hafalannya kuat ya. Terakhir, dan waqafatul dzunub, banyak dosa. Nah, ini anak-anak nanti saya sama teman-teman sering banyak-banyak istighfar. Nah, termasuk diri kita sebagai guru, sebagai orang tua juga banyak-banyak istighfar. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa anak kita itu adalah produk. Ya, tergantung bagaimana cara kita membuatnya atau kita menjadikan pola konsepnya seperti apa. Mereka mau diarahkan ke kiri ya ke kiri, diarahkan ke kanan ya ke kanan. Tapi kan dia nggak mau, kita sebagai guru sama orang tua yang punya kuasa untuk menyetir, gitu. Jadi kalau misalkan nanti khawatir dulu mau dia menolak, biarkan saja. Karena penolakan itu kan manusiawi. Karena dia bukti punya nafsu, punya hawa nafsu dia. Ada penolakan ketika sesuai dengan keinginannya. Tapi dia sampaikan bahwa yang dia butuhkan bukan itu. Keinginannya sampingkan dulu, kebutuhannya diutamakan. Ya. Dan ini ada kata Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi'. Beliau menyampaikan kepada gurunya Imam Waqi' bahwa berkaitan dengan lemahnya hafalan. Kata beliau, wahai guruku, aku merasa hafalanku ini lemah, menurun. Ya. Kenapa kata beliau? Fa'arsyadani ila tarkul ma'asi. Beliau menyuruhku untuk meninggalkan maksiat. Dan itu dengan kalimat yang terakhir, fa innal hifdha fadlun minallah wa fadlullah la yu'ti li'asin. Ini poin terakhir, kesimpulan paling besarnya, siapa orang yang diantara keluarganya, baik anaknya, kakaknya, adiknya, siapapun itu, yang diberikan oleh Allah titipan hafalan, ya, Umi Abi, Bapak Ibu, hafal itu titipan, suatu saat akan diminta dan diambil kembali oleh Allah, akan dimintai pertanggungjawabannya. Siapa orang yang dititipkan hafalan oleh Allah, baik itu Quran, hadis, kutubiyah, nahwu, surah, apa itu bentuk hafalan ilmunya, dan bisa mengarahkan kepada hal yang positif, maka itu fadlun minallah. Bersyukurlah bahwa itu merupakan fadl dari Allah, keutamaan dari Allah, nikmat yang besar dari Allah. Dan perlu juga kita ingat, keutamaan Allah wa fadlullah la yu'tadil, tidak akan diberikan kepada seseorang yang dia senang bermaksiat. Bermaksiat itu banyak macamnya, diantaranya lalai terhadap kewajiban, lalai terhadap ibadah, juga itu maksiat. Maka dari itu mari sama-sama kita sedikit mengevaluasi diri. Sebelum saya itu pertemuan pada hari ini, saya ingin mengajak bahwa mari kita sama-sama satukan kembali visi misi, ya. Jadi orang tua, guru, santri mah belakangin dulu, antara guru dengan orang tua itu harus sinkron. Ketika orang tua semangat, guru nggak semangat, anaknya juga nggak akan bisa. Guru semangat, orang tua nggak semangat, juga nggak bisa. Anaknya semangat, gurunya semangat, orang tuanya nggak bisa. Harus orang tua semangat, guru semangat, anak semangat, hasil nanti. Perkara anak nggak semangat itu bisa diolah. Yang penting orang tua dan guru kompak sama-sama bekerja sama. Jangan lantas kemudian di pesantren dia dikasih arahan A supaya dia itu patuh, di rumah dikasih peraturan B, akhirnya dia belok. Tidak akan ketemu jalurnya, tidak akan ketemu hasilnya nanti, karena kita beda arah, beda jalur. Ya, kalau sudah seperti itu, maka disampaikan oleh Az-Zarnuji, disampaikan tadi, wala yasiluna, tidak akan sampai kepada mimmana fihi, kemanfaatan ilmu, wasamrotihi, dan buahnya ilmu, karena kita salah jalan, karena kita salah alur. Semoga Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi contoh-contoh yang lebih baik, karena bagaimanapun juga ini anak-anak kita yang harus kita didik, yang harus kita arahkan, karena ada perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu
anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Kata Allah, perintahku ini fil amar. Perintahnya teh kudu, bahasa Sunda kudu teh harus diwajib ya. Ya Allah, kata Allah, kamu teh yang sudah beriman padaku sok jaga tah. Jaga apa ya Allah? Diri kamu. Ya. Siapa lagi Allah? Ahlimu, anakmu, istrimu, keluargamu, jaga semuanya supaya tidak menjadi ahli neraka. Kenapa demikian? Karena kata Allah, kalau kamu mau tahu, daripada bahan bakar api neraka itu hanya terbuat dari batu dan juga manusia. Jadi bukan kayu bakar neraka teh. Semakin banyak manusia yang masuk ke neraka, maka semakin besar pula apinya menyala. Ya, selaku umat Nabi Muhammad kita bermohon dengan keagungan baginda Rasul, ya Allah, semoga hari ini kita yang hadir di sini juga orang tua yang hari ini belum bisa hadir, semoga Allah berikan keselamatan semuanya, selamat dunia dan juga akhirat, barokah keagungan Al-Qur'an, barokah keagungan ilmu Allah. Yakin Bapak Ibu sekalian, jangan pernah merasa hari ini jauh dari anak-anak sedih. Wajar kalau sedih biasa-biasa, Pak, tapi jangan terlalu berlebihan. Doakan kami, bantu kami, dukung kami, karena suatu saat nanti kalau sudah mereka berhasil, hanya Bapak dan Ibu lah yang bisa menikmati. Kami dengan para guru-guru hanya bisa mengantarkan mereka ke depan pintu gerbang kesuksesan, hanya bisa menunjukkan kepada mereka pintu surga itu yang itu, pintu surga itu yang begini, yang begini. Selebihnya kalau mereka mau masuk, silahkan masuk sendiri dan ajak ibu dan bapaknya, keluarganya, silahkan. Biarlah kami nanti masuk dengan amal-amal kami sendiri, karena kami punya keyakinan juga, kata Nabi, barang siapa yang kemudian hafal 40 hadis tentang agamanya, apalagi hafal Qur'annya, Nabi akan bangkitkan dia kelak di akhirat bersama barisan para fuqaha, para ulama. Kami mengambil bagian daripada warisan Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Maka Bapak Ibu, sekarang anak-anak kita sedang belajar, jadikan dia sebagai pewaris Nabi, karena kalau anak kita sudah menjadi orang alim, menjadi pewaris baginda Nabi, insya Allah kita akan dibantu dan ditolong oleh beliau selaku ahli warisnya. Ini dulu dari saya pertemuan pada siang hari ini. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan, ada kelalaian atau dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan di hati semuanya. Saya mohon izin dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa saya, dosa-dosa guru-guru saya, dan dosa orang tua saya, juga dosa-dosa teman-teman kami di sini, juga ibu bapak semuanya. Semoga kita semua selamat di dunia dan juga bisa berkumpul kembali di akhirat kelak. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.